Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada hari ini, Minggu, tanggal 12 April 2020, kita, Majelis Jemaat dan warga jemaat GKJW Jemaat Segaran melaksanakan ibadah Paskah di rumah masing-masing ataupun dibuat secara kelompok. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya atas nama Majelis Jemaat akan menginformasikan himbauan dari Majelis Agung dan himbauan dari Majelis Jemaat GKJW Jemaat Segaran terkait pelaksanaan ibadah gerejawi sebagai upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Beberapa himbauan yang perlu saya sampaikan diantaranya, yang pertama, warga jemaat dihimbau untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang menghadirkan kerumunan massa lebih dari 30 orang hingga tanggal 29 Mei 2020, serta mengurangi kegiatan di luar rumah dan lebih banyak membangun komunikasi dengan keluarga. Yang kedua, pelayanan ibadah keluarga dan ibadah minggu supaya tetap dilaksanakan di rumah masing-masing atau dibuat secara berkelompok dengan catatan tidak boleh melebihi 10 orang yang dilaksanakan di masing-masing pepandan wilayah pelayanan. Dan yang ketiga, yang terakhir, pemberitahuan selanjutnya terkait perubahan jadwal atau informasi kegiatan ibadah gerejawi di GKJW Jemaat Segaran akan disampaikan melalui ketua wilayah pelayanan sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Serta perlu saya sampaikan kepada jemaat bahwa ibadah perjamuan kudus Paskah ini menggunakan tata ibadah khusus sehubungan dengan situasi khusus belakangan ini. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Saya undang jemaat sama-sama berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 454. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, warga jemaat GKJW Segaran.
Pada pagi hari ini, kita bersama-sama akan memulai ibadah kita. Namun terlebih dahulu, mari kita persiapkan hati kita, seraya kita mengambil saat teduh. Dan di dalam keheningan, mari bersama-sama kita mengaku yang demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam, anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kiranya ada bersama dengan saudara sekalian. Amin. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Allah oleh karena kita masih diberi kesempatan untuk merayakan Hari Raya Paskah, hari kemenangan iman kita. Meski berbagai pencobaan sedang menghadang, namun Kristus selalu mengajak kita untuk bangkit bersamanya. Saudara, kita patut mengucap syukur kepada Allah oleh karena kita masih diberi kesempatan untuk merayakan Hari Raya Paskah, hari kemenangan iman kita. Meski berbagai pencobaan sedang menghadang, namun Kristus selalu mengajak kita untuk bangkit bersamanya. Oleh sebab itulah, Rasul Paulus bersaksi, Allah yang telah membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-14. Mari kita menyanyikan dari syair Kidung Jemaat nomor 188, baitnya yang pertama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mendengar, membaca serta merasakan firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil dari Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Namun sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk membaca, mendengar, serta merasakan firman yang akan diberikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan membuka mata hati kami, agar kami bisa mendengar, merasakannya, serta dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10, demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju.
Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut, dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, akhir-akhir ini kita sedang mengalami bencana non-alam, yaitu merebaknya virus corona atau COVID-19. Tentunya bencana ini menelan banyak sekali korban, baik mereka yang terpapar oleh virus corona, baik mereka yang sudah meninggal, dan tentunya ini semuanya mendatangkan ketakutan bagi kita, rakyat dan bangsa Indonesia. Apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita menjadikan kita dituntut untuk senantiasa waspada. Dengan kita lebih mendisiplinkan diri untuk hidup bersih, kita pun juga dituntut untuk senantiasa menghindari kerumunan massa, dan tentunya kita juga dikehendaki untuk kita bisa menjaga jarak antara satu dengan yang lain demi memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Dari apa yang sudah kita hadapi, ini tentunya juga menjadi hal yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus saat itu, di mana mereka pun juga merasakan ketakutan yang luar biasa di saat kubur Yesus yang seharusnya di dalam kubur itu masih terdapat mayat Yesus, tetapi saat itu kubur kosong. Dan ini menjadikan ketakutan yang luar biasa pada diri murid-murid Yesus saat itu. Namun adalah hal yang luar biasa bila mayat yang dibaringkan di dalam kuburan sudah tidak ada lagi pada hari yang ketiga. Kubur kosong menunjukkan keajaiban Paskah. Kebangkitan Yesus dari kubur menegaskan bahwa ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi Yesus bukan mati suri, hidup sebentar dan selanjutnya mati lagi untuk selamanya. Ini merupakan penggenapan apa yang dikatakan Yesus sendiri, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga, seperti yang tertulis di dalam Injil Lukas 24 ayatnya yang ke-7. Janjinya adalah ya dan amin.
Kalau kita melihat peristiwa seperti yang saya sebutkan di atas tadi, lalu apa akibat atau dampak dari kebangkitan Yesus? Setelah melihat bahwa kubur itu kosong karena Yesus telah bangkit, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayatnya yang ke-8. Apa yang kita perhatikan di sana? Mungkin sebagian kita mengatakan ada rasa takut, tetapi kok di satu sisi juga ada sukacita. Apa yang dimaksud? Apakah bisa rasa takut itu lalu kemudian bercampur dengan sukacita? Tentunya ini bukanlah hal yang kontradiktif, Bapak Ibu. Tetapi ini sebuah kalimat atau sebuah peristiwa yang bersifat paradoksal. Panjenengan tentunya pernah merasakan apa itu yang namanya tangis bahagia. Di satu sisi kita menangis, tetapi di dalam tangisan kita ada rasa bahagia, ada rasa haru, dan juga ada rasa syukur di dalamnya. Sehingga kalau kemudian para murid merasakan ketakutan, tetapi juga bercampur dengan sukacita. Kalau dalam bahasa yang disampaikan oleh seorang teolog Jerman yang namanya Rudolf Otto, dia mengatakan bahwa ini sebagai sebuah peristiwa yang disebut sebagai Mysterium Tremendum et Fascinans. Artinya adalah yang mempesona sekaligus yang menakutkan. Apa yang mempesona dan sekaligus yang menakutkan? Ini tentunya terjadi di saat kita berhadapan atau di saat kita bertemu dengan yang Maha Agung, dengan yang Maha Luhur, dengan yang Maha Kuasa. Karena di saat kita bertemu dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Luhur, kita merasa bahwa diri kita tidak berdaya, kecil. Bahkan kita pun juga merasa takut, tetapi sekaligus dipenuhi sukacita. Sehingga rasa takut yang dialami oleh para murid yang sekaligus bercampur dengan sukacita, ini adalah bentuk dari rasa hormatnya kepada Yesus yang saat itu nyata-nyata telah bangkit, menang dari kuasa maut. Dari rasa takut karena hormat dan respek, ini sebenarnya mendorong setiap orang untuk senantiasa taat kepada Tuhan. Dan penuh dengan sukacita melakukan setiap kehendaknya. Dengan demikian, kita semuanya menjadi semakin berkenan di hadirat-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus di hari yang ketiga juga menjadi bukti nyata bahwa Ia bukan hanya juru selamat dan penebus dosa, tetapi Ia juga adalah Tuhan yang tidak dapat dikalahkan oleh maut atau kematian. Seperti di dalam surat Roma 6 ayat 9 sampai dengan 10 yang berbunyi demikian. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa,
satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kini di atas pundak kita semuanya, kebangkitan Kristus, kemenangan Kristus, menuntut sebuah tanggung jawab kepada saya dan panjenengan untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terlebih di dalam menghadapi gelombang persoalan terhadap penyebaran virus COVID-19 yang menuntut setiap orang harus waspada. Rasa takut mungkin yang ada pada diri kita. Mari kita wujudkan di dalam ketaatan kita untuk memenuhi apa yang menjadi larangan-larangan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Karena kita tahu bahwa pemerintah ini adalah wakil Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kita semakin dimampukan untuk hidup bersih, kita semakin dimampukan untuk terbiasa menjaga jarak di antara satu dan yang lain, dan kita dibiasakan untuk senantiasa menjaga kesehatan kita, supaya virus corona ini tidak akan pernah bisa menghampiri kehidupan kita. Yang kedua, di dalam sukacita Paskah saat ini, kita pun juga diperkenankan Tuhan untuk menyebarkan sukacita ini kepada setiap orang dengan cara kita bersama-sama menyampaikan segala sesuatu dengan baik, menyampaikan optimisme kepada setiap orang bahwa bencana ini akan segera berakhir dan semuanya indah pada waktunya. Kita percaya Tuhan akan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita, terlebih di saat situasi berat yang melanda bangsa kita saat ini. Kiranya kuasa Kristus melalui kebangkitannya memampukan kita untuk senantiasa menebarkan sukacita, menebarkan damai, dan tentunya optimisme untuk membuat kita semuanya bangkit dari keterpurukan ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, tiba saatnya kita memulai memperbarui iman rasuli kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Namun sebelumnya kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan,
tiba saatnya pada saat ini kita akan bersama-sama memasuki prosesi untuk kita bersama-sama akan menerima pelayanan perjamuan kudus Paskah yang akan kita terima saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Paskah adalah perayaan kemenangan Kristus yang terwujud melalui kebangkitannya, mengalahkan kematian, sekaligus mengalahkan segala bentuk kesengsaraan dan belenggu dosa. Oleh sebab itu, Paskah merupakan perayaan kemerdekaan Kristus yang diletakkan Allah sebagai dasar kehidupan gerejanya. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan Injil dan iman Kristiani. Demikianlah kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-14. Gereja di sepanjang abad merayakan hari kemenangan ini dengan sakramen perjamuan kudus. Sebab Kristus senantiasa mengajak kita untuk bersatu di dalam kemenangannya, sekaligus bersatu dengan tubuh dan darahnya, seperti yang difirmankannya. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Lukas 22 ayatnya yang ke-15. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki pelayanan perjamuan kudus saat ini. Namun sebelumnya mari kita menyanyikan terlebih dahulu dari syair Kidung Jemaat nomor 169 bait 1 dan 2. Saudara-saudara, saat ini kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerahnya yang telah dinyatakan kepada kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darahnya. Jemaat, saya ajak untuk menyanyi dari Kidung Jemaat 35 baitnya yang pertama. Tercurah darah Tuhanku di
Mari terlebih dahulu kita siapkan hati, kita berdoa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan ingatlah akan sebuah perkataan yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan di saat bersama-sama dengan para murid-muridnya di dalam perjamuan Paskah. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dan bersabda, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan oleh karena kamu, demi pengampunan dosa. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku dan penantian akan kedatanganku." Terimalah, terimalah. Semuanya telah tersedia, maka sekarang makanlah. Setelah Tuhan Yesus bersama dengan para murid-muridnya makan roti, lalu kemudian ia mengambil cawan dan menuangkannya sambil berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitan serta penantian akan kedatanganku." Terimalah, terimalah. Semuanya telah tersedia, maka minumlah. Saudara-saudara, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. "Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita yang merupakan persembahan syukur Paskah yang sebelumnya didasari oleh firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Mari kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi dari Kidung Jemaat 202. Kita pujikan bait yang pertama dan kedua.
Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama akan masuk di dalam doa syafaat, yang tentunya doa syafaat ini nanti kita akan bersama-sama juga mendoakan bangsa dan negara kita, yang saat ini kita semuanya diperhadapkan pada kenyataan yang tidak mudah, kenyataan yang membutuhkan persatuan kita, kenyataan yang membutuhkan sikap untuk kita bersama-sama bisa mengatasi dan bisa keluar dari persoalan yang ada saat ini. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita menyatukan hati, kita masuk di dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami kenal, di dalam diri pribadi Tuhan kami Yesus Kristus, pada ibadah kami saat ini memperingati kemenangan Kristus melalui peristiwa Paskah, benar-benar kami hayati dan kami rasakan sebagai sebuah bukti nyata akan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Karena melalui perayaan Paskah inilah kami semakin mengerti, bahkan kami pun semakin yakin bahwa Tuhan berpihak kepada kami, manusia yang penuh dengan dosa dan penuh dengan kelemahan. Melalui kebangkitan-Mu Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk senantiasa mampu menghadapi segala hal, termasuk kenyataan yang sulit, kenyataan yang berat di dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkau semuanya mampu memberikan kekuatan kepada kami untuk kami bisa melanjutkan kehidupan yang penuh dengan tantangan ini ya Bapa. Kami bersyukur melalui perayaan Paskah inilah kami semakin Engkau semangati untuk bisa memaknai kehidupan dan terus hidup sejalan dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, kami pun juga teringat terhadap bangsa dan negara kami, terkhusus situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini, di mana kami semuanya benar-benar merasakan betapa situasi dan kondisi ini membuat kami harus terus waspada. Bahkan kami pun juga dituntut untuk senantiasa bersatu menghadapi virus corona yang saat ini sedang melanda di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami di tengah-tengah kemelut bangsa kami di dalam menghadapi COVID-19 ini. Engkau senantiasa akan memberikan kekuatan kepada setiap kami melalui apa yang sudah bersama-sama kami sepakati, terutama di dalam kami menaati apa yang sudah pemerintah perintahkan kepada kami. Mampukan kami untuk melakukan itu semuanya demi kebaikan bersama. Kami pun juga teringat terhadap gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada, dimanapun Tuhan menempatkan kami semuanya. Bapa, kiranya Engkau pakai kami untuk menjadi bagian di dalam mewartakan Injil kebenaran-Mu di tengah-tengah kesulitan saat ini, sehingga kami semuanya bisa menjadi perantara untuk menjawab tantangan dan tentunya menyebarkan kasih dan kemurahan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terkhusus Gereja Kristen Jayawetan, Jemaat Segaran, di mana kami semuanya saat ini, meskipun kami tidak beribadah di gereja, tetapi kami memiliki keinginan dan sekaligus niat yang tulus untuk beribadah di tempat kami masing-masing bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di rumah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tiap-tiap keluarga kami untuk memberi kekuatan dan perlindungan supaya kami semakin mengerti bahwa peristiwa ini mampu kami maknai dan mampu kami hayati sebagai bagian dari kehidupan kami yang tentunya tidak lepas dari kasih dan penyertaan-Mu.
Kami pun pada saat ini juga teringat terhadap apa yang sudah kami sampaikan melalui persembahan syukur perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau berkenan untuk menerima apa yang sudah kami sampaikan, yang kami dasari dengan ketulusan hati. Kiranya Allah sendiri yang berkenan menyucikannya, sehingga persembahan syukur perjamuan kudus saat ini Engkau terima, Engkau kuduskan, dan layak untuk menjadi alat bagi pelebaran kerajaan Tuhan, khususnya di jemaat Tuhan di GKJW Segaran ini. Kami berdoa dan kami menyerahkan setiap kami Tuhan, baik pribadi, baik keluarga, dan jemaat Tuhan, kiranya Allah senantiasa memberkati kami di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan yang kami hadapi saat ini, terutama di dalam kami bekerja untuk kami semuanya mencukupi akan segala kebutuhan kami. Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan, dan kami percaya melalui kepasrahan diri dan juga iman yang kuat kepada Kristus, maka Tuhan senantiasa memelihara kami dan mencukupkan akan segala kebutuhan kami. Kami pun juga akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memelihara kami dan menuntun kami di setiap perjalanan kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau pun juga akan senantiasa ada bersama dengan kami melewati hari-hari yang kami lalui. Demikian ya Tuhan, seru doa serta permohonan kami yang tentunya semuanya hanya kami panjatkan dengan iman percaya kami hanya kepada Kristus Tuhan yang saat ini kebangkitannya kami peringati dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat sekalian, demikianlah ibadah kita, dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Untuk itu jemaat saya undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menerima pengutusan dari Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih.
dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini. Bangkitlah bersama-sama dengan Kristus dan ikutlah menikmati kemenangan bersamanya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara sekalian. Mari kita akhiri dengan kita nyanyikan Kidung Jemaat 329 bait 1 dan 4. Tinggal sertaku hari telah sejak gelap pagi turun, Tuhan tinggallah naik pertolongan tiada ku temu. Maha penolong tinggal sertaku. Aku tak takut karena Kau dekat. Susah dan pahit, duka tak berat. Dan makin banyak cahayamu, Tuhan yang bangkit tinggal sertaku. Bersama-sama, marilah kita terima berkat dari Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya. Allah Bapa, sumber segala anugerah, Tuhan Yesus, sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus, sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam perayaan Paskah kita pada saat ini, saya atas nama Majelis Jemaat GKJW Segaran mengucapkan Selamat Paskah kepada panjenengan semuanya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Amin.